Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ilham, NIM 1914010080 dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di sini akan membawakan sumber belajar tentang sarana dan prasarana di sekolah. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam satu sekolah tersebut. Sarana dan prasarana tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya manajemen yang dijalankan dalam lembaga pendidikan yang terkait. Dan dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan berdaya untuk proses pembelajaran. Dalam rangka mengatur substansi fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan pada suatu pendekatan administratif tertentu yang disebut juga dengan manajemen sarana dan prasarana. Manajemen merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan melalui tahapan yang proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan serta sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan yang dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Manajemen sarana pendidikan adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efisien. Pengelolaan sarana pendidikan adalah proses atau cara melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Intinya, pengelolaan sarana dan prasarana merupakan proses pengurusan. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana. Pendidikan dalam proses pembelajaran perencanaan sarana dan prasarana pendidikan pertama melalui analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas. Hal tersebut secara garis besar selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Compry. Intinya, menyatakan bahwa analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan adalah proses perencanaan dan analisis tersebut menyangkut pada kebutuhan pada sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Kegiatan analisis sarana dan prasarana pendidikan melibatkan guru kelas maupun guru mata pelajaran. Akan tetapi, peran guru kelas dalam menganalisis kebutuhan lebih besar tanggung jawabnya daripada guru mata pelajaran dengan menganalisis sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi suatu langkah penting dilakukan dalam setiap lembaga pendidikan. Dalam analisis terdapat suatu langkah yang sangat penting, yaitu evaluasi. Evaluasi mempunyai tujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Dengan demikian, proses analisis dan evaluasi untuk menentukan pengadaan sarana dan prasarana sangat penting. Di mana kedua hal tersebut merupakan penunjang agar proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang kedua adalah analisis pembiayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut senada dengan teori yang dikemukakan oleh Gunawan dan Benti. Mereka mengatakan bahwa intinya menyatakan sarana dan prasarana pendidikan harus memperhatikan estimasi biaya yang berada di lembaga sekolah. Selain senada dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benti, temuan di atas juga didukung oleh temuan Idris. Dia mengatakan bahwa intinya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara umum melalui dana dari pemerintah. Ketersediaan dana pendidikan sangatlah penting dalam setiap lembaga, terutama lembaga pendidikan. Dana yang tersedia pada lembaga pendidikan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, salah satunya dalam
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Dana yang diberikan pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis penggunaan dana pendidikan sangat diperlukan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada pendanaan lembaga, tidak bermasalah pada pendanaan lembaga sekolah. Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengendalikan dana yang tersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diprioritaskan sekolah seperti pembelian buku-buku, alat tulis, dan alat peraga. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang ketiga adalah analisis prioritas, merupakan pemilihan dari usulan-usulan guru dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dan peserta didik, dan mengacu pada dana pendidikan yang tersedia. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gunawan dan Betty, yang menyatakan bahwa penetapan prioritas sarana dan prasarana sarana dan prasarana dalam perencanaan merupakan hal yang paling perlu diperhatikan sebelum mengadakan sebelum pengadaan itu direalisasikan. Analisis prioritas sarana dan prasarana selain untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, analisis prioritas juga mempunyai tujuan yang lain, yaitu untuk mengurangi pengeluaran pembiayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang masih mempunyai daya guna. Sarana dan prasarana yang diprioritaskan semuanya mengacu pada kegunaan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.